Halo sahabat logika, dalam video ini kita akan membahas tentang perdebatan seru bertajuk Bukti Yesus disalib ada di mana? Alkitab vs Sejarah. Bang Zuma dengan argumen logis dan dalil kuat menunjukkan bukti dari Alkitab bahwa Yesus tidak disalib. Diskusi ini akan membuka wawasan Anda. Siap berpikir kritis? Yuk, kita mulai. Karena kena fitnah, karena mereka kemudian memfitnah Yesus, sehingga Yesus itu dikatakan bersalah. Sedangkan Pilatus sebagai gubernur yang menetapkan hukuman terhadap Yesus mengatakan Yesus tidak bersalah, tetapi mereka kemudian memaksa, mereka dengki terhadap Yesus. Betul apa kagak? Iya, benar. Betul. Berarti tidak ada penebusan dosa, melainkan pembunuhan terhadap Yesus hanya karena kecemburuan sosial. Bagian membunuh itu betul dilarang, tapi penebusan ini hal yang lain, Bang. Loh, mana dalilnya menebus dosa menggunakan darah manusia? Mana perintahnya menebus dosa kesalahan Bani Israel dengan darah manusia? Di mana dalilnya? Ada enggak? Bantu saya. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada seluruh umat yang diberikan Nabi kepada mereka. Apa kata Allah? Agar mereka mempersembahkan hewan kurban. Itu Al-Quran menjelaskan itu. Begitu juga Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhannya Elohim, maka sampaikan, ajarkan kepada mereka agar mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, lembu. Tidak ada manusia. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Diperintahkan semua nabi yang diutus kepada mereka umat, tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Ini Al-Quran menjelaskan. Imamat 1 nomor 2 juga sama. Kurban hanya boleh dengan hewan. Bahkan Yesus dalam Matius 8 nomor 4, pergilah kepada imam, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang sama diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa, Imamat 4, Imamat 1 diperintahkan untuk mempersembahkan kurban hewan berupa ternak. Siapa yang mengajari Kristen menebus dosa dengan darah manusia? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, orang yang mempersembahkan manusia kepada sembahan-sembahan mereka hanya dianut oleh penyembah dewa Molok. Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seorang anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Elohim. Akulah Tuhan. Imamat 20 nomor 3, aku Tuhan, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia menyerahkan anak manusia kepada dewa Molok. Saya setuju. Oke, sekarang saya bertanya. Di dalam Wahyu, kitab saudara, diterangkan bahwa Yesus itu dipersembahkan. Di dalam Ibrani 9 nomor 28 ada kata prospero, artinya dipersembahkan, bukan dikorbankan. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada dewa siapa? Dipersembahkan pada dewa? Iya, karena di situ original teksnya Theos. Prospero, ya. Theos kan dewa. Dewa kan? Theos. Itu Dewa Theos kan? kalau Ya atau Theos ya? itu Kita harus jujur. Kita harus dari jujur. bahasa Yunani. Artinya dewa. Betul? Betul? Bukan. Lalu apa? Lalu apa, Bang? Lalu apa? Theos itu apa? Hotheos. Iya, Theos itu apa? Sang dewa. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada dewa siapa? Harus dijawab ini. Kalau kepada Elohim, Yod-Heh-Vav-Heh, Hashem, Adonai, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, tidak mungkin. Tadi saya bacakan dalil. Tuhan tidak mau
mempersembahkan manusia. Bahkan ketika Allah menguji Abraham alaihissalam di dalam kitab Kejadian 22, dia diuji untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Lalu Allah menggantikannya manusia itu dengan kurban hewan. Tuhan memerintahkan mempersembahkan sebagai ujian kepada Abraham, tapi diganti oleh Allah dengan hewan kurban. Tuhan aja punya hewan kurban, yaitu yang menggantikan anak tunggalnya Abraham, seperti yang ada dalam Al-Quran surah Safat ayat 107. Nah, sekarang kalau Tuhan sendiri yang harusnya manusia diganti hewan, kenapa di Kristen yang harusnya hewan diganti manusia? Yesus dipersembahkan kepada dewa siapa? Ingat tadi, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Iya. Jangan engkau membunuh. Nah, sekarang Yesus dibunuh. Pembunuhan terhadap Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kepada Theos, Bang. Kepada Theos. Theos mana yang membutuhkan darah manusia? Theos Molok. Molok. Dalilnya gini. Molok. Ya, Subhanallah. hampir mirip itu pemikiran Abang. Subhanallah. Masya Allah. Asyhadu. Bercanda. Iya. Jadi hanya dewa Molok yang kepadanya dipersembahkan manusia. Gantian lah Bang ngomongnya. Oke, silakan. Tapi gue salut sama Tony ini, jujur Tony ini. Silakan Tony. Ya karena nggak boleh berbohong. Dalam perjanjian lama itu perintah Allah jangan berbohong, nggak boleh. Karena nanti dalam tubuh manusia itu kalau kita berbohong itu kepalanya sering sakit, badannya itu pokoknya salah, nggak boleh berbohong. Kakinya sering batuk ya. Enggak, dia di dalamnya berusaha. Jadi ketika orang melanggar perjanjian lama itu dari tubuhnya itu rusak sendiri tubuhnya itu. Jadi kalau mengenai tadi, bagaimana dalil hukum waris itu ada di Roma 12 sampai 17, Bang. Dia bilang gini, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa. Pokoknya Roma 5 ayat 12 sampai 17. Tahu. Itu begini. Dalil orang Yahudi itu memang membunuh Yesus, memang membunuh. Apakah mereka melanggar? Ya jelaslah, kan dibilang jangan membunuh. Terus kalau bilang bagaimana mungkin dia membunuh tapi dia ada penebusan? Penebusan itu lain lagi azasnya. Begini, Yesus itu tidak layak dengan sperma ayah. Ada saya pernah belajar. Sedikit Bang Tony, saya tanya. Yes, yang betul itu orang suci yang dijadikan tebusan atau orang fasik yang dijadikan tebusan? Pertanyaan yang sulit. Saya tidak bisa menafsirkan jawabannya. Orang yang betul, ya oke, karena Anda nggak bisa jawab, saya jawab. Iya. Di dalam Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan. 21:18. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Makanya kalau Anda lihat nanti di dalam di dalam Mazmur 91 ayat 8, Yesus itu menonton pembalasan terhadap orang-orang fasik. Bukan Yesus yang disalib, Yesus nonton saja pembalasan terhadap orang fasik. Itu sejarah dunia itu mencatat kebenaran tentang penyalipan itu, Ustaz Sugi. Karena pada ini kita kembali ke ajaran, jangan sejarah, Bang. Kita kembali ke ajaran di dalam kitab Anda. Yang benar itu orang fasik yang dijadikan tebusan, atau orang suci, orang yang tidak berdosa yang dijadikan tebusan. Orang yang tidak berdosa dijadikan tebusan, ya. Nah, kok kembali sama Amsal? Saya nggak bisa jawab pertanyaan itu karena terlalu premisnya itu. Kristen ini kebalik, Bang Tony. Di dalam Amsal sangat jelas orang fasik dijadikan tebusan orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Lah di Kristen justru orang benar dijadikan tebusan untuk orang fasik. Kebalik-balik ini Kristen ini. Begini. Tadi pertanyaannya satu dulu, yang tentang peristiwa penyalipan itu bahwa benar adanya. Itu terbukti dari DNA darah yang cuma memiliki 23 kromosom. Manusia di dunia ini nggak ada yang 23 kromosomnya. Karena Yesus lahir itu tanpa bapak, jadi kromosom si Musa itu nggak turun sama dia. Yusuf itu tidak turun sama dia. Itu benar. Yang kedua pertanyaan itu Ustaz Suki bilang,
apakah orang fasik dipersembahkan untuk orang benar? Apakah orang benar untuk orang fasik? Kayaknya ada yang salah sama premisnya lah, Ustaz. Salah. Itu seperti omnipotence paradox, seperti pertanyaan, bisakah Allah menciptakan batu sangat berat sehingga dia tidak bisa mengangkat? Jadi saya nggak bisa jawab. Bukan itu, karena di Amsal jelas tertulis, Bang. Di Amsal tertulis orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Nah, di Kristen orang benar ya dijadikan tebusan untuk orang fasik, kebalik gitu loh. Iya, itu waktu argumen Netres tadi yang bilang orang benar dijadikan, iya, mentok di Yesus sini. memang. Ntar dulu Ton, biar nggak kemana-mana. Tadi Tony udah ngakui kok waktu diskusi sama Bang Juma bahwa sebenarnya nggak boleh itu orang bersalah dibunuh untuk menebus dosa orang lain. Artinya di sini Tony udah jujur bahwa Yesus itu tidak mati disalib karena Yesus tidak ada salah. Udah dijawab sebenarnya tadi. Cuman secara transparan enggak, tapi Tony udah ngakui dengan jujur tadi itu. Oke? Tadi kamu udah akui, Ton. Apa perlu diulang lagi? Bukan, saya yang kejar-kejaran sama waktu, Bang, karena besok harus kerja. Mungkin diulang lagi Bang Juma tadi. Diulang lagi, Yesus tidak bersalah kenapa dibunuh? Coba diterangi lagi Bang Juma. Iya, kalau terkait dengan dosa waris atau apapun itu, kedatangannya untuk menebus dosa dan seterusnya, adakah jalan yang bisa ditempuh kemudian untuk melanggar perintah Tuhan jangan membunuh, Bang? Dalam hal wahyu, Bang, si rasul atau nabi itu yang mendapatkannya sendiri. Ya itu dia, makanya ada tidak jalan untuk dihalalkan demi untuk melanggar perintah Tuhan, hal yang dilarang itu menjadi benar. Contoh, ketika Yesus mengatakan jangan engkau membunuh, boleh tidak Yesus dibunuh? Jangan membunuh itu perintahnya Musa. Dia hanya Yesus melanjutkan, ditanya, wahai ya, guru, apa hukum yang terutama? bukan begitu, bukan itu. Wahai guru, baca Amsal 19. Wahai guru, Amsal 19. Matius. Matius. Pekerjaan apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, lakukanlah segala perintah Allah. Perintah seperti apa itu, wahai guru? Pertama, jangan membunuh. Jadi kalau jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Sekarang kalau saudara mengatakan lolos dari kunci pertama, jangan membunuh, yang membunuh aja yang mendapatkan dosa. Nah sekarang saksi dusta boleh nggak? Tak boleh. Nggak boleh. Nah kenapa Anda bersaksi bahwa kematian Yesus itu untuk menebus dosa manusia? Iya, saya bersaksi di situ, Bang. Di mana Tuhan mengatakan bahwa aku mengutus anakku Yesus untuk menebus dosa manusia? Di mana itu? Kalau tidak, Anda melakukan kesaksian palsu. Di Roma 5 tadi, Bang. Roma 5 itu surat Paulus untuk orang Roma. Yang kita minta ini firman Tuhan. Atau jangan-jangan Paulus sudah jadi Tuhan Anda? Tidak mungkin. Nah, yang tidak mungkin. Yang saya minta firman Tuhannya. Untuk membantah firman Tuhan itu sendiri, maka kita butuhkan firman Tuhan yang lain. Jangan engkau membunuh, jangan kau bersaksi palsu, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Apa yang bisa menghalalkan Yesus dibunuh? Antara bunuh dengan korbankan itu hampir sama, Bang, ya? Iya, maksud saya, mana dalilnya Tuhan berfirman kepada nabi-nabi bahwa menghapus dosa itu dengan darah manusia? Mana? Ibrahim kan mempersembahkan anaknya, kan? Diganti oleh Tuhan dengan hewan kurban. Iya, itu bukti korban manusia itu ada. Korban manusia, tapi itu bukan untuk menebus dosa. Baca Kejadian 22. Dan sungguh kami menguji Abraham. Sama di dalam Al-Quran surah As-Saffat, Nabi Ibrahim diuji kesabarannya, bukan untuk nebus dosa. Sementara Yesus dijadikan tumbal di atas tiang salib untuk penebusan dosa waris. Siapa yang mengajarkan dosa waris? Sementara Yeskiel 18
nomor 18 dan seterusnya, jelas di sana dikatakan bahwasanya dosa bapa tidak ditanggungan ke anaknya, dosa anak tidak ditanggungan kepada ayahnya, dosa orang fasik ditanggungan ke atasnya, atas kefasikannya, dan perbuatan baik diberikan kepada orang yang melakukan kebaikannya. Orang diupah berdasarkan perbuatannya masing-masing, Bang. Nah, sekarang di situ B-nya huruf kecil, Bang. apanya? Bapak di situ B-nya huruf kecil, Yeskiel itu. Ya, walaupun demikian, B-nya huruf kecil. bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, Bukan. Aramaik itu tidak mengenal huruf besar, huruf kecil. Ini hanya pekerjaan terjemahan saja. Iya, maka B di situ bukanlah Allah ya. Ya, Di situ betul. Bapak orang tua. Iya, bapak orang tua. Itu betul. Bapak Iya. tidak menanggung dosa anak, anak tidak menanggung dosa bapak. Betul. Bukan Iya. bukan bapak arti dalam Tuhan, tapi bapak dalam Iya. arti ayah. Iya. Seperti itu, Bang. Nah, sekarang jika demikian adanya, kenapa kemudian ada manusia jadi tumbal di atas tiang salib? Udahlah, Ton, akui aja lah. Bagian di mana? Begini. Ada. Saya enggak. Yang saya pahami bahwa Yesus itu dikorbankan, bukan dibunuh. Jadi Mati. korban. Karena kesalahan satu manusia, maka semua orang itu harus. Maka oleh satu pengorbanan manusia, semua orang diselamatkan. Bang, Bang cuma, Bang Tony, yang Ya. Anda pakai itu adalah surat Paulus, orang yang wajib hukumnya dijauhi oleh Bani Israel menurut nasihat Yesus. Waspadalah kepada orang Farisi. Paulus di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6 mengaku sebagai orang Farisi. Filipi nomor 3, aku ini keturunan Benyamin, aku ini orang Farisi. Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi yang datang menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Anda mencoba untuk menampar firman Tuhan dengan pengakuan Paulus. Roma 5 nomor 12. Itu tidak rasional, Bang, kalau Anda mengaku sarjana luar negeri. Aturan Tuhannya Anda bantai dengan aturan manusia bernama Paulus. Tidak ada dosa waris, tidak ada penebusan dengan cara membunuh manusia, nggak ada itu. Kan perintah Tuhan jangan kau membunuh. Tapi Paulus mengatakan apa? Bunuhlah Yesus. Karena Yesuslah yang bisa menghapuskan dosa dunia. Sekarang mana yang Anda ikuti? Firman Tuhan yang mengatakan jangan bunuh Yesus, atau firman Paulus yang mengatakan bunuhlah Yesus? Mana yang Anda ikuti? mengorbankan dengan membunuh itu sama itu arti katanya, Bang ya? Sama, Bang. Membunuh. Yesus Dengan dibunuh. melepaskan. Yesus dibunuh sebagai apa? Sebagai korban. Korban Korban. penebusan. Sebagai Bukan korban penebusan. dibunuh. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Kalau Tuhan baca di Imamat 1 nomor 2, Imamat 4, 1 perikop Anda baca, ketika Bani Israel berdosa, jika imamnya yang berdosa, korbannya adalah kambing. Jika semua Bani Israel itu berdosa, korbannya adalah lembu. Jika dia adalah budak, maka korbannya adalah kambing betina dan seterusnya. Ada aturan-aturan korbannya di sana. Imamat 4. Imamat 1, apabila Bani Israel ingin mempersembahkan kurban persembahan kepada Tuhan Elohim, sampaikan kepada mereka agar mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, lembu, sapi. Begitu juga di Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 34, sama. Nah sekarang Anda melalui ajaran Paulus, ternyata yang Anda persembahkan adalah manusia di atas tiang salib. Maka muncul pertanyaan, Tuhan Bani Israel mengajarkan mempersembahkan kambing, domba, dan juga lembu. Paulus mengajarkan bahwa Yesus dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Yang mana yang Anda percayai? Yesus, Tuhannya Yesus, atau Paulus? Pikir, Bo. Tony, mikir. Begini, Yesus itu yang bersedia, Bang, untuk dikorbankan, Bang. Tak Dia ada. bersedia untuk ditangkap. Nggak ada. Bung, kalau Yesus itu bersedia ditangkap, dia ditangkap tidak perlu ada kesaksian palsu. Kalau dia itu Tuhan,
yang datang jadi manusia untuk dibunuh. Begitu dia datang kepada Bani Israel, dia akan kompak dengan Paulus. Di dalam Galatia 1, Paulus mengaku, aku dipilih menjadi rasul dari sejak rahim ibuku. Tapi kenapa tidak pernah ketemu? Kemudian, kalau Yesus itu betul-betul datang untuk menjadi tebusan di atas tiang salib, maka sudah pasti imam-imam rabi-rabi Yahudi, mahkamah-mahkamah agama yang paham kitab mereka tidak perlu melakukan kebohongan untuk membunuh Yesus. Dan Yesus sendiri akan tampil, wahai hambaku Bani Israel, akulah Yahweh yang datang kepada bapa kalian Abraham, Ishak dan Yakub. Sudah tiba saatnya kalian membunuh saya di atas tiang salib agar dosa-dosa kalian dihapuskan. Harusnya kayak begitu. Tapi apa yang terjadi? Yesus sembunyi kemana-mana dari kejaran-kejaran tentara Romawi. Ingat di dalam Markus 14 nomor 50, ketika Yesus ditangkap, semua murid Yesus lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Iya. Kenapa dia lari? Murid-muridnya yang lari. Iya. Kenapa dia lari? Itu dulu. Karena manusiawi sekali kalau orang ditangkap, dia tidak tahu salahnya apa lari. Kalau Yesus mengajarkan dirinya datang untuk disalib, Yesus datang untuk dia mengajarkan dirinya disalib dan mati dan bangkit hari ketiga, murid-murid tidak akan lari. Kenapa? Karena dia mendapatkan pengajaran dari gurunya, aku mati, aku ditangkap, aku bangkit pada hari ketiga. Mana faktanya? Bangkit pada hari ketiga dulu, Bang. Kalau dia bangkit pada hari ketiga, Bung, dan itu sudah diajarkan oleh Yesus, kenapa di Lukas 24 nomor 37 ketika Yesus kemudian datang di tengah-tengah muridnya yang mengira Yesus sudah ditangkap, tiba-tiba dia, begitu Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Iya. Kenapa mengira melihat hantu? Kenapa? Ya karena pemikiran mereka udah mati, tiba-tiba kok nengok jadi hantu. Berarti tidak ada ajaran dia akan bangkit pada hari ketiga. Murid-murid itu, Bang. Bung, kalau ada ajaran, wahai muridku, aku akan bangkit pada hari ketiga. Begitu hari Minggu pagi mereka melihat Yesus, mereka akan berlarian memeluk Yesus, mencium kaki Yesus dan seterusnya. Kenapa? Hore! Benar, Tuhan kita telah bangkit. Tapi apa yang terjadi dalam kitab saudara? Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kalau dia hantu ya takut semua orang, Bang. Tiba-tiba hidup. Kan sudah diajarkan. Aku akan bangkit pada hari ketiga, Yando. Tapi karena tidak pernah diajarkan, yang ada di dalam benak mereka, guru kita sudah mati. Tiba-tiba muncul, kaget mereka, hantu ini kayaknya. Kan dia sudah mati, kok dia bisa bangkit? Hantu ini. Tidak mungkin dia ada, dia kan sudah ditangkap, dia kan sudah dibunuh. Kenapa dia datang? Hantu. Tapi Yesus mengatakan apa? Ada apa dengan kalian ini? Baca data selanjutnya. Akulah ini Yesus. Lihat tanganku, lihat kakiku, rabalah aku. Murid-murid belum yakin, mereka masih ragu. Yesus mengatakan apa? Adakah di antara kalian yang punya makanan? Yesus seketika itu, diberikan apa? Ikan goreng dan sedikit madu. Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia hantu, dia bukan hantu, atau untuk membuktikan dia Tuhan. Ayo bang, jujur bang. Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia bukan hantu, atau untuk membuktikan dia Tuhan? Jawab. Tentukan dia itu bukan hantu lah. Alhamdulillah, Masya Allah. Diskusi kita selesai. Sekarang saatnya Saudara Tony untuk merenungkan. Silakan Bang Handi. Ton, kalau Yesus rela mati, kenapa dia berdoa, Ton? Di Matius 26:39. Iya, dia berdoa sama Adonai. Dia kan rela mati, terus kenapa dia berdoa lagi untuk diselamatkan? Di situ hanya ketakutannya yang muncul, Bang. Coba baca Matius 26:39.
Matius 26 ayat 39. Ya. Matius Bang Juma tadi 26. terlewatkan itu Bang Juma. Matius Iya, 26 silakan, ayat Bang, silakan. 39 ya. Iya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ya, dia berdoa sama Allahnya. Tapi kan tadi Anda mengatakan Yesus itu memang rela untuk mati, tapi bukan kehendaknya. Kenapa bertolak belakang? Kok dia berdoa? Makanya dia bilang untuk kehendakmu, katanya. Dia itu udah tahu kemanusiaannya itu takut loh Bang untuk mati. Katanya rela untuk mati. Rela. Rela atau takut? Itu sama takut itu keberanian yang tidak bertindak loh Lu Bang. jujur lah Ton, jujur, konsisten dong. Lu tadi jujur loh. Bang Juma gimana ini? Kok tadi rela? Kok dia berdoa Bang Juma? Kenapa ini? Ya, betul. Tetap ada ketakutannya kan. Yang Hal yang rela logis ke- sekali. Kealahannya Bang Andi. Alahan. Tadi Bang Juma terlewatkan itu ya Bang Juma ya? Iya. Silakan, silakan. Ya maksud saya itu kok dia rela untuk mati, ya ngapain berdoa lagi tuh? Bang Juma tadi Ada rasa takut nerangin. di situ, Bang. Hai Israel, aku tidak takut mati. Aku memang datang untuk mati nanti menebus dosa. Kan begitu tadi urutannya. Iya. Gitu. Tapi kenapa mesti dia berdoa lagi kalau dia sudah memang harus mati? Iya, katanya sudah rela dikorbankan. Nah, itu. Gitu loh. Itu Ada kan- rasa takut Bang situ, Bang. Loh, lu Begini. tahu nggak proses itu sampai titik darah itu saking berdoa semalaman itu loh, saking ketakutan loh Yesus itu. Iya. Takut dia. Ya, kenapa? Kalau takut berarti dia nggak rela mati dong. Tapi kan dia menjalani. Ya berarti ini kontra. Begini. Bagaimana gue banyak terus? Aku pusing. Rasa takut itu tidak menghapuskan kata-kata rela. Berani itu kan ketakutan yang bergerak. Jadi berani itu tidak menghilangkan rasa takut. Berani itu adalah ketakutan yang bertindak. Jadi ketika dia rela untuk itu, dong disalib, dia sudah tahu, sudah takut memang. Ya, keberanian itu adalah ketakutan yang bertindak. Kali ini gua kasih lu skor 0, lu nggak jujur. Oke, Saudara Tony. Di dalam kitab Saudara Yohanes 13 nomor 4, Yohanes 3. lalu Yesus bangun menanggalkan jubahnya. Yohanes 13 nomor 4. Yohanes 13 sama 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan. dan Yes. mengikatnya pada piangnya. Yes. Pada saat penangkapan, ada seorang laki-laki yang berlari, melepaskan kain lenannya, lalu lari dengan telanjang. Pertanyaan saya, siapa yang lari setelah melepaskan kain lenan? Saya belum baca ayat itu, Bang. Saya belum baca ayat itu. Markus 14 nomor 52. Setelah penangkapan, ada seorang laki-laki di belakangnya melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Pertanyaan saya, tadi yang menggunakan kain lenan siapa? Kalau pada ayat Yohanes 13, Yesus di sini. Yesus. Yang lolos dari penangkapan melepaskan kain lenan lari telanjang itu siapa? Pada ayatnya tertulis nama dia tidak, Pak? Tidak, tapi menggunakan kain lenan. Bagaimana bisa diasumsikan dia? Dia yang menggunakan kain lenan. Pada ayat itu ada nama dia di situ. Tidak Yesusnya. ada, tapi tolong tunjukkan siapa yang menggunakan kain lenan selain Yesus. Saya belum baca ayat itu, Bang. Subhanallah. Kedua, di Yeremia 23 nomor 15. Yeremia 23 ayat 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka
makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Nabi Yerusalem. Ya. Oke? Mazmur 69:27. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Yohanes 19:30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai, lalu matilah ia. Siapa yang mati minum anggur asam? Menurut kitabnya Yahudi, nabi palsu. Nabi palsu. Apakah Yesus nabi palsu? Yesus bukan mati gara-gara diracun, Bang. Yohanes 19:30 Anda baca, sesudah Yesus meminum anggur asam, dia berkata, sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya, lalu matilah dia. Begini, proses penyaliban itu dari kota ke Bukit Golgota itu dia memikul salib loh, Bang. Yes, Dalam dia minum perjalanan, ya. Pertanyaan saya, minum anggur asam atau tidak? Iya, dia minum di situ. Allahu Akbar, Masya Mencicipi Allah. dengan begitu. Ketika dari kota Yerusalem ke Bukit Golgota, dia itu bukan naik Grab, Bang. Dipikulnya salib yang berat itu. Sudah, dalam perjalanan ke Bukit Golgota itu, dia itu dicambuk. Dengan cambuk yang tiap ujungnya itu ada kain yang mencabik kulitnya. Pas gitu. Sadis banget ya. Setelah sampai di atas, dia itu dipaku, dicucuk tangannya dengan Buset. Bagaimana mungkin seseorang dengan penderitaan separas itu, demikian banyak penderitaan, mikul salib, tidak dikasih makan, kayaknya tidak dikasih makan, saya nggak tahu lah ya, mikul salib, Nggak dikasih minum. dicambuk, lalu dipaku tangan kakinya, Sadis dan banget ya. ketika dikasih minum anggur, dia mati gara-gara anggur. Gimana coba? Nah itu faktanya, dalilnya kayak gitu. Lalu dia minum anggur, lalu matilah dia. Dalilnya begitu, Bang. Iya, tapi bukan gara-gara anggurnya. Proses Faktanya di situ. Faktanya di situ belum ditusuk tombak. Iya, Mati dia langsung di situ. Baru ditusuk tombak itu, perutnya keluarlah cairan dan memang seperti seolah-olah mati gara-gara anggur tadi. Sadis banget ya. Berarti dalilnya salah. Benar. Dalilnya salah. Loh, dalilnya mengatakan lalu matilah ia. Iya. Mati. Belum ditombak. Ada namanya proses investigasi dalam hukum, Pak. Buset. Tahu, saya paham, saya ngerti. Iya. Saya ini sarjana bahasa daerah di luar negeri. Paham saya. Iya. Jangan karena tiba-tiba ada orang berdarah mati, jatuh pisau, abang yang megang pisaunya. Dalilnya mengatakan maka matilah dia. Iya, mati. Oke. Sudah sebegitu banyak penderitaan yang dia alami. Bang Juma, yakinlah saya ingin. Bang Tony, kalau Iya, memang penyebabnya itu dicambuk, disiksa, tidak mungkin Pilatus heran. Karena memang pada faktanya tidak ada orang disalib mati dalam waktu sekejap, minimal 3 hari. Kalau penderitaan yang Yesus terjadi pada Yesus, dicambuk dan sebagainya, Cuma itu 3 jam menjadi penyebab kematian Yesus, Pilatus tidak heran. Berarti Pilatus sudah sering melihat hal itu. Tapi Pilatus heran karena memang faktanya tidak ada orang mati disalib dalam waktu 3 jam. Jauh Minimal 3 hari. Apa faktanya? Faktanya, Bang, ini saya kasih fakta. Faktanya 2 orang yang ada di sebelah kanan dan kiri Yesus masih hidup. itu tidak mati disalib. Dia nanti mati ketika kakinya dipatahkan. Itu fakta bahwa Yesus tidak mati dalam waktu 3 jam. Monggo Bang Juma, matinya kenapa? Minum racun. Lanjut. Minum racun, nabi palsu dia, sebab bukan Nabi Isa itu. Yang ketiga, Lukas 22:16, Yesus berjanji tidak akan makan roti Paskah lagi selain nanti di kerajaan surga. Tetapi Lukas 24:30, waktu kemudian Yesus itu keluar dari makam, Yesus makan roti. Ini jelas bukan Yesus yang asli nih.
Karena yang asli mengatakan tidak akan makan roti lagi kecuali nanti di surga. Tapi ternyata setelah penyaliban ada Yesus makan roti. Ketiga, keempat, Matius 26 nomor 29, Yesus berjanji tidak akan minum anggur lagi. Tetapi yang saya katakan tadi dalam Yohanes 19:30, Yesus minum anggur lalu menyerahkan nyawanya, lalu matilah dia. Paham ya? Yesus Amsal tidak pernah 11. menyebut Tuhannya dengan sebutan Eli. Ya, Yesus tak pernah menyebut Eli, sementara yang disalib teriak Eli. Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik yang akan menggantikannya. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Tergenapi semuanya ya. Sekali lagi, Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Siapa yang fasik? Yang berkhianat terhadap Yesus. Aku yang memilih engkau yang 12 orang ini, tapi salah satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblisnya? Sang pengkhianat. Sang pengkhianat ini adalah orang fasik. Amsal 11 nomor 8 nubuatannya jelas, orang yang benar diselamatkan, lalu orang yang fasik menggantikannya. Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Subhanallah. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang menggantikannya adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Saya kira begitu Bang Ton. Anda butuh istirahat, Anda butuh minum air hangat, Anda butuh piknik. Renungkan hasil diskusi kita pada malam hari ini. Semoga sehat selalu Bang Tony. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih telah menyaksikan diskusi di Logika versus Doktrin. Melalui kejadian ini, kami berharap Anda semakin terbuka dalam memahami agama dan sejarah. Channel ini hadir untuk menambah wawasan dan mencerdaskan bangsa melalui diskusi logistik dan berimbang. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.